Update proses Kevin Dix di DPR jelang laga lanjutan putaran ketiga. Benarkah Meselges tetap berangkat untuk dua laga tim merah putih di Jakarta? Kehadiran Elkan Bagot akhirnya disambut baik oleh sang pelatih setelah sekian lama menepi. Jai Eats on fire jelang kembali bergabung bersama timnas di putaran ketiga. Ramai soal Kelvin Verden yang langsung menjadi kapten bersama klubnya jelang kembali bergabung bersama timnas. Kehadiran Eliano untungkan timnas setelah ganti posisi jelang laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Eliano saat ini dikategorikan sebagai pemain depan saat PSSI mengumumkan namanya masuk ke dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk laga lanjutan putaran ketiga. Ya, diketahui Coach Sintayong memanggil 27 pemain sebagai persiapan, di mana pada pertengahan bulan November ini tim Merah Putih sendiri akan menghadapi dua tim tangguh yaitu timnas Jepang dan Arab Saudi di Stadion GBK. Dalam hal ini Eliano akhirnya kembali mendapatkan kesempatan dari Coach Sintayong, di mana namanya masuk ke dalam daftar panggilan Coach Sintayong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi, yang sebelumnya ia tidak masuk ke dalam daftar 23 pemain untuk melawan timnas Cina. Ya, menariknya pada saat ia dipanggil skuad Garuda untuk melawan Bahrain dan Cina, tampaknya ia dikategorikan sebagai pemain belakang. Saat itu ia juga mendapatkan kesempatan bermain sebagai bek kanan saat melawan Bahrain. Setelah laga itu selesai dijalani, kini nama Eliano dikategorikan sebagai pemain depan untuk melawan timnas Jepang dan Arab Saudi. Jika benar demikian, maka tentu ada keuntungan jika Coach Sintayong nantinya memasang Eliano sebagai winger di timnas Indonesia. Dalam hal ini, keuntungan yang pertama adalah bisa menambah daya gedor. Ya, di musim ini Eliano memang masih cukup jarang mendapatkan kesempatan bermain di pitch volley. Akan tetapi ketajaman Eliano tidak bisa dipandang remeh, di mana kemampuannya dalam mencetak gol dan menciptakan peluang bisa menambah daya gedor di lini depan skuad Garuda. Lalu keuntungan yang kedua, sosok Eliano ini bisa saja meredam agresivitas sayap lawan. Ya, menghadapi timnas Jepang yang kini punya skema 3-4-3, tentu bisa memperkuat sisi sayap, di mana Eliano nantinya bisa menjadi salah satu solusinya. Selain menempatkannya di winger untuk menyerang, ia juga bisa diminta untuk membantu pertahanan dengan meredam permainan lawan dari sektor sayap. Kemudian keuntungan yang ketiga adalah kehadiran sosok Eliano ini bisa membuat taktik tim Merah Putih sulit dibaca lawan. Ya, sejauh ini Coach Sintayong tidak terlalu banyak melakukan perubahan di lini depan. Menghadirkan Eliano sebagai winger tentu bisa membuat lawan sulit menebak taktik skuad Garuda. Selain belum banyak laga untuk menganalisa permainan Eliano, di mana ia juga belum pernah diturunkan sebagai winger oleh Coach Sintayong di timnas Indonesia. Dalam 2 bulan belakangan ini, Elkan Bagot diketahui harus menepi karena mengalami cedera. Akan tetapi saat ini sang pemain tersebut kini sudah kembali. Ya, diketahui Elkan Bagot mengalami cedera pada akhir Agustus 2024 yang lalu, di mana pergelangan kakinya bermasalah ketika menjalani latihan bersama Blackpool. Saat itu situasinya sangat disayangkan karena sebelumnya ia sudah mendapatkan kepercayaan dengan mencatatkan 3 penampilan terbaik bersama Blackpool. Ketika Elkan Bagot mengalami cedera, saat itu juga terjadi pergantian manajer klubnya. Dengan situasi terbaru ini, pemain berpaspor Indonesia tersebut tentunya harus bisa merebut lagi hati sang manajer yang baru, di mana di akhir pekan yang lalu Elkan Bagot kembali hadir dalam latihan Blackpool. Saat itu sang pelatih pun menyambut baik kehadiran pemain timnas Indonesia tersebut. Elkan sudah berada di lapangan untuk sesi latihan pertamanya sejak mengalami cedera. Sangat senang melihatnya, kata sang pelatih dikutip dari halaman resmi Blackpool. Menurut sang pelatih, Elkan Bagot ini adalah pemain yang memiliki kualitas bagus. Dengan kehadirannya, persaingan antar pemain dalam skuadnya pun menjadi lebih baik. Dia adalah pemain yang hebat. Dengan banyaknya pemain, persaingan juga semakin meriah. Semoga dalam beberapa pekan ke depan kami akan lebih yakin dengan siapa yang siap bermain, imbuhnya lagi.
Kabar baik kini datang dari proses Kevin Dix dan juga dua calon pemain timnas putri Indonesia di DPR, di mana Komisi 13 DPR RI menyetujui permohonan proses tiga calon pemain timnas Indonesia yaitu Kevin Dix, Noah dan Estella. Ya, dalam kesempatan itu, pimpinan rapat Komisi 13 DPR RI menyatakan hal tersebut dalam rapat dengan Kemenpora RI dan PSSI. Saya ingin tanyakan, apakah Komisi 13 dapat menyetujui permohonan pertimbangan kewarganegaraan Indonesia atas nama Kevin Dix, Noah Leo Tommy, Estella Leopati? Apakah setuju? Tanya pimpinan rapat kepada peserta rapat. Setuju, jawab peserta rapat dengan serentak. Ya, dalam paparannya, Menpora RI menjelaskan alasan pemerintah memfasilitasi proses Kevin Dix dan dua calon pemain timnas putri Indonesia. Menurut Dito, ketiga pemain keturunan Belanda itu punya kualitas tinggi untuk membela tim merah putih. Hal senada disampaikan oleh Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi. Di mana lebih lanjut, ia ingin proses ketiganya bisa segera selesai karena tiga pemain itu berhadapan dengan agenda penting skuad Garuda. Dalam hal ini, Kevin Dix diproyeksikan membela timnas Indonesia di putaran ketiga. Sedangkan Noah dan Estella diharapkan bisa berseragam skuad Garuda untuk Piala ASEAN Wanita 2024 ini. Ya, dalam kesempatan itu, Yunus menegaskan bahwa pihaknya akan mengupayakan Kevin Dix bisa memperkuat timnas Indonesia di bulan ini. Di mana laga yang dimaksud adalah matchday ke-6 untuk melawan timnas Arab Saudi. Kami awalnya berharap bisa melawan Jepang, tapi karena masalah administrasi, kemungkinan baru bisa memainkan tanggal 19 melawan Arab Saudi, ucap Yunus Nusi. Michelle Gers diketahui mengalami cedera pada saat laga klubnya yaitu FC20, di mana hal ini menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia, mengingat Michelle Gers masuk ke dalam daftar 27 pemain yang dipanggil untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Ya, sebelum mengalami cedera, Michelle Gers sempat terkapar di lapangan di menit ke-38 di saat membela klubnya. Karena itu, pelatih FC20 tampaknya enggan memaksa Michelle Gers untuk terus melanjutkan pertandingan. Belum banyak yang bisa dikatakan mengenai kemungkinan Michelle Gers bermain pada Kamis mendatang. Michelle Gers mengalami cedera hamstring, tweet sang pelatih lewat akun X-nya. Ya, namun satu hal yang pasti, pemain berdarah Manado itu diharapkan tidak mengalami cedera yang serius. Hal itu agar ia dapat berjuang mengawal lini pertahanan FC20 pada Kamis mendatang di laga klubnya. Selain itu, yang juga tidak kalah penting, Michelle Gers ini dapat membela timnas Indonesia saat nanti menantang Jepang dan Arab Saudi. Sebab jasa bek berusia 23 tahun ini sangat dibutuhkan untuk meredam dua tim raksasa Asia tersebut. Ya, sesuai jadwal, skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November ini. Sementara laga melawan Arab Saudi akan digelar 4 hari berselang. Sementara itu, jadwal berkumpul para pemain diperkirakan H-5 pertandingan. Hal itu diantaranya tanggal 10 dan 11 November ini, para pemain diperkirakan sudah berkumpul semua di Jakarta. Dalam hal ini, nama Michelle Gers yang diketahui masuk ke dalam daftar panggilan, maka sang pemain diyakini akan tetap diberangkatkan ke Jakarta untuk dua laga tersebut. Mengingat sampai saat ini belum ada kabar terbaru ataupun perubahan dari pihak PSSI yang mengetahui Michelle Gers saat ini mengalami cedera. Itu artinya kemungkinan sang pemain ini tidak mengalami cedera hamstring yang cukup parah, sehingga diperkirakan ia masih dapat pulih lebih cepat. Bek timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdaan kini tengah berbahagia karena klubnya baru saja menang telak 6-0 atas Groningen di laga lanjutan Liga Belanda di musim ini. Kemenangan itu pun terasa lebih manis karena Kelvin Verdaan kembali dipercaya untuk menjadi kapten di laga kandang Nijmegen tersebut. Ya, di laga tersebut Kelvin Verdaan dipercaya tampil penuh oleh sang pelatih, di mana pemain timnas Indonesia itu tampil sangat solid di sektor kiri pertahanan Nijmegen. Dalam kesempatan itu, beberapa kali ia mematahkan serangan Groningen dan kerap melancarkan umpan silang kepada rekannya. Menariknya, Kelvin Verdaan tersebut dipercaya untuk memakai ban kapten. Kesempatan itu didapat setelah kapten utama Nijmegen ditarik keluar di menit ke-46. Dipercaya sebagai kapten, tampaknya hal itu membuat Kelvin Verdaan kian percaya diri di sepanjang laga, di mana pemain berusia 27 tahun itu senang dengan kesempatan yang telah didapatnya. Ia merasa kemenangan telak atas Groningen semakin manis karena jabatan kapten yang diembannya di laga tersebut. Kemenangan hari Minggu ini terasa lebih manis, tulis Kelvin Verdaan di dalam akun Instagramnya. Jay Itzes diketahui sempat menciptakan peluang berbahaya di saat Venezia takluk 0-1 dari Inter Milan pada pekan ke-11 di Serie A Italia. Momen itu tercipta mendekati akhir babak pertama atau tepatnya pada menit ke-40. Di momen itu, Jay Itzes melakukan penetrasi dari sisi kiri yang berujung ancaman ke gawang Inter Milan. Jay Itzes yang menempati posisi bek tengah kiri menusuk ke area permainan sang lawan. Dalam kesempatan itu, pergerakannya tidak mampu dihentikan oleh dua pemain bintang Inter Milan. Dalam kesempatan itu pula, pemain timnas Indonesia itu pun kemudian melepaskan umpan silang akurat ke kotak
kotak penalti menggunakan kaki kirinya. Bola yang diumpankan itu pun langsung bisa dicapai oleh Joel yang melakukan satu sentuhan dengan mengarahkan ke depan muka gawang. Gelandang serang Venezia pun menyontek bola matang tersebut, akan tetapi sontekan itu bisa digagalkan oleh penyelamatan gemilang kiper Inter Milan. Selain penetrasi yang dilakukannya secara keseluruhan, Jesus diketahui juga tampil solid di laga tersebut, di mana ia terhitung sukses membuat lini depan sang juara bertahan kesulitan. Hal itu terbukti di mana Inter Milan hanya bisa mencetak 1 gol di laga tersebut. Berdasarkan rating SofaSoccer, Jesus mendapatkan nilai yang tinggi, di mana ia menjadi pemain Venezia dengan rating tertinggi kedua setelah sang kiper. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.